Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bisan yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita hari ini memasuki Ramadan yang ke-16. Kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbil alamin. Salawatullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tercurahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk pada sesi yang ke-9, bicara terkait tentang measuring variables, operational definitions. Itu bagaimana cara kita untuk measures, untuk mengukur, yaitu variabel yang kita miliki. Atau dengan bahasa lainnya adalah operational definitions. Kita mengoperasionalisasikan terkait tentang variabel yang kita miliki. Baik, ini adalah learning objektif. Setelah kita selesai pembelajaran ini, pertama adalah mahasiswa, teman-teman sekalian hendaknya mampu untuk menerangkan bagaimana variabel itu diukur. Yang kedua, menerangkan kapan operasionalisasi variabel itu dibutuhkan. Yang ketiga, operationally define, mampu untuk mengoperasionalisasikan sesuatu yang abstrak dan subjektif variabel. Baik, untuk mengawali sesi, sebagaimana biasa kita terangkan sebelumnya, tahapan-tahapan ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa perlu untuk diulang-ulang dalam setiap kali pembahasan? Karena ini adalah bagian dalam tata cara di salah satu pendekatan penelitian ilmiah, atau yang sering kita sebut dengan hypothetical, ya, dengan hypothetical deductive method. Ya, kita mulai sebentar, yaitu terkait tentang pertama, observasi. Kita kalau ingin mendapatkan topik yang menarik atau area yang ingin kita inginkan, maka kita harus melakukan observasi. Broad area of research, interest identified, mengidentifikasi apa yang kita inginkan. Yang kedua, setelah kita mengobservasi secara luas, terus kita preliminary data gathering. Kita mengumpulkan data-data awal. Dan yang ketiga, kita mendefinisikan apa yang menjadi fokus dalam penelitian kita. Maka di situ ada research problem, ya, rumusan masalahnya apa. Setelah itu tentunya kita akan bijaki namanya critical review, literature review dahulu yang memang menjadi rujukan kita untuk kita menurunkan dari beberapa teori-teori dan sebagainya. Setelah itu theoretical framework, di mana dalam theoretical framework ini yaitu landasan teori, di mana kita juga memilih di antaranya ada variabel, mengidentifikasi dan melabelinya dan sebagainya. Variabel apa yang terdahulu peneliti-peneliti sudah melaksanakannya dan apa yang akan kita gunakan. Setelah itu yang keenam, deduction generations, atau kita mengembangkan dalam hipotesis. Artinya setelah kita mendapatkan perintah dahulu, bagaimana orang mengekstraknya, maka ketika itu kita bisa melakukan namanya pengembangan hipotesis. Yang ketujuh tahapannya adalah research design. Ini juga hal yang penting sekali. Dan yang hari ini kita masih masuk pada data collections, analisis yang sudah kita terangkan satu persatu, mulai dari observasi, interview, dan terakhir kemarin adalah questionnaires. Nah, maka ketika kita sudah sampai di sini, maka kita perlu namanya menganalisis. How do we want to analyze? Bagaimana cara kita menganalisis? Sebelum kita menganalisis, makanya tentunya ada tahapan-tahapan terkait tentang pengukuran variabel yang kita miliki. Setelah itu maka nanti 9A, 9B, terus kita akan mengetes di hipotesis kita, terus apakah riset questions kita sudah terjawab, dan nanti report writing, penulisan reportnya, report presentations, yang terakhir adalah method decision making. Ini kalau sampai tahapan ke pengambilan keputusan. Kita mulai dengan pendahuluan. Rekan-rekan sekalian, ketika kita bicara tentang variabel, maka variabel itu sesuatu yang bisa jadi mudah sekali untuk kita ukur. Artinya sifatnya mungkin pada panjang, lebar, itu mudah sekali. Misalkan umur itu kan yang sifatnya pada pengukuran nominal, ya. Berapa umurnya? Kisaran antara misalkan dibuat checklist 18 sampai 20 atau misalkan 18 sampai 25 dan sebagainya. Nah, tapi di sini ada beberapa bagian yang memang tidak bisa kita langsung ukur dari bentuk nominal, yang dia sifatnya abstrak. Nah, kita akan memulai dengan hal itu. Measurements of variables is the integral part of the research and the important aspect of research design. Karena pengukuran pada variabel merupakan bagian yang integral, tidak terpisahkan di dalam riset tersebut, dan bagian yang sangat penting sekali dalam riset desain atau desain risetnya. Unless the variables are measured in the some way, we will not be able to find answers to our research questions. Kalau kita tidak bisa mengukur atau melakukan pengukuran terkait dengan variabel yang kita miliki, maka tentunya kita tidak akan bisa untuk mencari atau mendapatkan jawaban yang tepat dari research questions kita.
Survey and experimental design discussed in the previous chapters often use questionnaires to measure the variables of interest. Jadi ini misalkan ada beberapa contoh ya di experimental studies atau experimental design itu sengaja untuk dibuatkan beberapa misalkan poin-poin dalam survei. Dan setelah itu dibentuklah questionnaires untuk mengukur apa? Untuk mengukur interest. Jadi kecondongan, keinginan atau ketertarikan. In these sessions, we will discuss how variables lend themselves to measures. Bagaimana yang tentunya pada sesi ini melihat atau mendiskusikan variabel itu bagaimana caranya untuk diukur satu persatu. Jadi apakah caranya untuk mengukur variabel tersebut yang sifatnya abstrak. Oke, kita melihat sedikit dari elemen of research design. Ketika kita melihat elemen of research design, yang pernah kita bahas itu ada di posisi 5 ini ya. Kita bicara problem study, extent of research interference, study setting, research strategies yang sudah kita bahas satu persatu. Dan gambarnya sedikit untuk berbeda karena sebenarnya yang kita pintu di interview observasi itu biasanya ada di sini, tapi tidak menjadi masalah karena ketika kita bicara measurements di sini adalah pengukuran, itu hal yang krusial. Maka bagaimana cara kita menurunkan atau mengukur dari variabel yang kita miliki. Maka di sana ada operational definitions, ada items-nya, scaling, categorizing, encoding. Ini juga menjadi sangat penting. Ketika sudah kita bisa laksanakan measuring-nya, nanti kita bisa melakukan namanya data analysis. Fill the data, goodness of data, hypothesis testing. Ini bisa kita lakukan. Yang ketika kita bicara operational definitions, itu biasanya cenderung kita masuk pada questionnaires yang kita miliki. Jadi ada indikator-indikator yang menerangkan akan variabel tersebut terkonstruk. Itu bisa seperti itu. So, how variables are measured? Bagaimana variabel itu terukur? To test the hypothesis that workforce diversity affect organizations effectiveness, we have to measure workforce diversity and organizational effectiveness. Misalkan saja kita ada satu fokus penelitian. Ini ada diversity, workforce diversity. Keberagaman dalam pekerja. Jadi para pekerjanya itu beragam dari etnis A, B, C, kulit A, B, C misalkan, yang punya impact, yang punya dampak terhadap organizational effectiveness, yaitu tingkat keefektifan organisasi. Itu bagaimana cara mengukurnya? Maka perlu untuk pengukuran. Measurements is assignments of numbers or other symbols atau karakteristik or attributes of object according to the pre-specific set of rules. Apa sih sebenarnya pengukuran di sini atau measurements itu? Dia merupakan assignment, satu tugas, satu pemberian. Apa? Number, angka-angka, or symbols to karakteristik, yang dia berikan simbol kepada karakter-karakter yang mengikat dari variabel tersebut atau atributnya. Atribut yang mana terhadap objek tersebut sesuai dengan pre-specified set of rules yang sudah ditentukan dari beberapa set atau beberapa set of rules. Ini ada nih misalkan peraturan-peraturannya seperti ini nih untuk mengukur itu, maka harus ditentukan dahulu sebelum kita menurunkan dalam bentuk atribut-atribut tadi, dalam bentuk kode-kode tadi. Nah, di sini ada istilah objek, including persons, strategic business unit, companies, countries, bicycles, elephants, kitchens, appliance, restaurant, sampo, ya, dan sebagainya. Objek itu bisa sifatnya yang nampak, ada yang tidak nampak. Kayak misalkan jarak. Jarak kan nampak dalam artian bisa terukur secara mudah. Jarak rumah Anda ke lokasi berapa? Misalkan 1 kilo, berapa 500 meter, dan sebagainya. Ada yang sifatnya kepada yang tidak nampak misalkan, yang memang sifatnya abstrak misalkan. Strategic business unit, bagaimana strategi business unit itu bisa tergambarkan? Maka perlu namanya penurunan dalam bentuk indikator-indikator. Examples characteristic of object are arousal seeking tendency, achievement motivations, organizational effectiveness, shopping enjoyment, length, weight, ethnic diversity, service quality, conditioning effect, and taste. Ini misalnya contoh yang lain. Maka kayak misalkan achievement motivations, motivasi untuk achievement, untuk sukses atau untuk mencapai sesuatu. It is important that you realize that you cannot measure object. For instance, a company, you measure characteristic or attribute of object. For instance, organization effectiveness of a company. Kalau mengukur misalkan satu company, untuk misalkan kita ingin membandingkan perusahaan A dengan perusahaan B, kita tidak akan bisa membandingkan luas dan tingginya bangunan misalkan. Tapi yang bisa kita bandingkan misalkan contoh adalah karakteristik dan atribut yang melekat. Misalkan effectiveness of company, tingkat efektivitasnya bagaimana, tingkat partisipasi karyawannya bagaimana. Itu bisa untuk kita lakukan namanya analisis. Tapi kalau misalnya
tingginya, terus misalkan luasnya itu tidak menjadi satu indikator yang kuat dan menjadi variabel untuk bisa menggambarkan akan organisasi tersebut. So how variables are measured? So in a similar fashions, you can measure the length attribute of the persons of an object, the weight of the elephant, the arousal seeking tendency of stockbrokers, the shopping enjoyment of women, the shapeless quality of the restaurant, the conditioning effect of the shampoo, and the taste of certain brand of yogurt. To be able to measure, you need to an object, an attribute of the object, but you also need a judge. Jadi gini, ketika kita bicara terkait tentang hal yang misalkan jelas ya, misalkan hal yang nyata, misalnya rumah orang misalnya tingginya berapa, itu bisa dilihat. Weight, misalkan beratnya elephant, beratnya gajah gimana. Arousal seeking tendency of stockbrokers, kita ingin melihat tendensi atau kecenderungan sikap kecenderungan para stockbrokers itu bagaimana. Terus kita ingin mengukur misalkan shopping enjoyment, tingkat happiness, tingkat kegembiraan, tingkat enjoy, menikmati seorang perempuan dalam shopping. Jadi bagaimana seorang perempuan menikmati gaya shopping dia misalkan gitu. Nah, terus the service quality of restaurant, tingkat kualitas dari restoran tersebut dan sebagainya. Nah, itu memerlukan namanya objek. Jadi objek dan juga sekaligus atributnya. Nah, jadi ada atribut-atribut yang melekat kepada hal tersebut. Karena misalkan contoh, service quality of restaurant. Jadi kualitas servis dari sebuah restoran itu kan tidak bisa dinyatakan langsung menjadi satu variabel kecuali diturunkan dalam bentuk namanya atribut-atribut. Orang dinyatakan servisnya bagus atau tidak, maka diturunkan beberapa indikator-indikator yang merujuk tersebut. But you need also judge. Maka di situ diperlukan namanya sebuah judge. A judge is someone who has the necessary knowledge and skill to assess the quality of something. Makanya perlu namanya judge, expert ya. Bagaimana kita bisa untuk mengukur sesuatu yang misalkan dengan perasaan kita sendiri itu agak sulit. Maka kita memerlukan judge, di mana ada seseorang yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup, yang fundamental, dan skill dan juga beberapa skills untuk mengakses, untuk melakukan sebuah examinations, pengujian-pengujian terhadap kualitas dari sesuatu, such the taste of yogurt. Bagaimana Anda bisa melakukan satu pengukuran taste of yogurt, rasa dari yogurt, kecuali memang para pakarnya. The arousal seeking tendency of stockbrokers and communication skills of students dan sebagainya. Maka kita yang paling mudah dalam melakukan pengukuran variables tinggal merujuk dari penelitian terdahulu yang memang mereka sudah melakukannya dengan indikator-indikator atau dimensi yang memperlakukan hal tersebut. Maka attributes of object that can be physically measured by the some calibrated instruments pose no measurements problem. Kalau misalkan jarak, kalau misalkan tinggi badan, kalau misalkan gender, itu kan mudah karena memang ada instrumen yang mengukur yang sudah dikalibrasi. For example, length and width of the rectangle office table can be easily measured with the measurement step of the rules. Ya mudah. Misalkan kita ingin mengukur misalkan kenyamanan seseorang dalam ruangan dia bekerja. Nah, misalkan apa? Ada faktor panjangnya meja lah. Meja kan bisa diukur jelas tuh. Nah, sekarang menjadi satu problem ketika apa? The measurements of more abstract and subjective attributes is more difficult. Karena tidak semua variabel itu sifatnya yang sudah ukurannya sudah dikalibrasi. Kayak tadi lebarnya meja, tapi kan ada yang more abstract, yang sangat abstrak sekali, dan subjective attributes is more difficult. Maka sulit sekali untuk mengukurnya. So, however, for instance, it is relatively difficult to measure the level of achievement motivations. Bagaimana kita ingin mengukur tingkat motivasi seseorang untuk menyelesaikan atau untuk mencapai tujuannya. Of the office clerks, misalkan, the shopping enjoyment of the woman, and the need of cognitions of students. Jadi, variabel-variabel ini sulit untuk diukur, tapi ya bisa untuk melakukan pengukuran-pengukurannya. Makanya dilakukan namanya operational definitions, bagaimana kita menurunkan dalam bentuk operasional, diturunkan dalam bentuk-bentuk yang abstrak tadi agar dia bisa untuk diukur. Despite the lack of physical measurements device to measure the more nebulous or abstract variables, there are ways to tapping these types of variables. One technique is to reduce. Karena memang tentunya agak sulit sekali karena tidak ada satu device, satu alat untuk mengukurnya secara akurat dengan kalibrasi-kalibrasi tertentu dari variabel-variabel yang sifatnya abstrak tadi, nebulous variables, maka ada satu cara yang disebut dengan to reduce. Jadi artinya mereduksi.
mengurangi those abstract notions or concept to observable behavior. Dari suatu konsep yang sangat abstrak bisa untuk diturunkan atau dikurangkan pada level yang memang bisa observable behavior, yaitu tindakan-tindakan yang bisa diobservasi or karakteristik yang bisa untuk digambarkan. On the other word, the abstract notions are broken down into observable behavior or characteristics. Sesuatu yang dinyatakan notions abstrak tadi bisa untuk diturunkan, di breakdown, diperinci dengan observable behavior or karakteristik. Jadi perilaku-perilaku, tindakan-tindakan atau karakteristik yang bisa untuk diobservasi. For instance, the concept of thirst is abstract. Konsep dari tingkat kehausan, konsep dari haus itu kan abstrak. So we cannot see it. Kita nggak bisa melihat haus itu gimana. However, we would expect a thirsty person to drink plenty of fluids. Tapi kita bisa mengekspektasikan orang yang kehausan itu untuk drink plenty, meminum banyak of fluids. Jadi yang cairan-cairan. In other words, the expectations reactions of people to thirst is to drink fluids. Karena ekspektasi kita ketika orang yang haus itu ya mereka bisa minum namanya cairan tadi. If several people say they are thirsty, then we may determine the thirsty level of each of these individuals by the measures of the quality of fluids that they drink to quench their thirst. Jadi kita bisa melakukan satu pengukuran dari cairan yang mereka minum, kuantitasnya, quantity of fluids yang mereka minum untuk melegakan quench their thirst, melegakan dahaga mereka. So we will thus be able to measure the level of thirsty. Jadi nanti kita bisa mengukur tingkat kehausan mereka. Even though the concept of the thirst itself is abstract and nebulous. Walaupun kita tahu konsep dari haus, tingkat kehausan, dahaga itu sangat abstrak dan juga nebulous. Reductions of abstract concept to render them measurable in a tangible way is called operationalizing the concept. Ketika kita melakukan reduksi, artinya menurunkan dari bentuk indikator-indikator yang merepresentatifkan dari konsep tersebut, itu disebut dengan namanya operationalizing the concept. Jadi artinya konsep yang abstrak itu diturunkan dalam bentuk indikator-indikator atau mungkin ada elemen-elemen yang elemen ini sudah merepresentatifkan akan konsep itu sendiri. Maka ini disebut dengan operasionalisasi konsep. So let's see here. Operationalizing is done by looking at the behavioral dimensions, facts, and also properties. Nanti kita turunkan dalam bentuk dimensi, bentuk fakta-fakta, atau properti-properti yang memang menggambarkan konsep tersebut. These are the translated into observable or measurable elements so as to develop an index of measurement of the concept. Nah, inilah bagian yang penting, yaitu apa? Kita bisa mentranslatekan, kita bisa menerjemahkan dari sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa kita observasi, atau sesuatu yang observable, dapat diobservasi, dan juga elemen-elemen yang bisa diukur. So as to develop the index, dan akhirnya kita bisa mengembangkan satu indeks pengukuran dari konsep tersebut. Operationalizing a concept involves a series of steps. Maka di sini ada beberapa tahapan-tahapan kita melakukan namanya operasionalisasi satu konsep. Tahapan yang pertama, to come up with the definitions of the construct that you want to measure. Anda harus mendefinisikan dengan baik konstruk apa yang akan Anda ukur. Then it is necessary to think about the content of the measurement. Setelah itu sangat penting sekali ketika kita akan melihat kontennya, isinya apa dari yang akan kita ukur. That is the instrument. Maka kita memerlukan namanya instrumen. Itu apa? One or more items or questions. Itu satu atau dua lebih dari pertanyaan. That actually measures the concept that one wants to measure has to be developed. Nah, makanya apa? Konsep ini diturunkan dalam bentuk misalkan apa sih konstruk dari konsep tersebut, dan kita turunkan dalam bentuk beberapa pertanyaan-pertanyaan. Misalkan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan akan konsep tersebut, A, B, C, D misalkan. Oh, satu konsep ini bisa digambarkan dengan 3 atau 4 pertanyaan-pertanyaan. Subsequently, a response format, misalkan ada format responnya, for instance, 7-point scales, ada 7, 1 sampai 7. Coba gambarkan, misalkan tingkat kehausan Anda, 1 sampai 7. Answers by strongly disagree and strongly agree. Dimulai misalkan di strongly disagree, sangat tidak setuju, dimulai dengan strongly agree, is needed. Ini penting. Makanya ada istilah nanti dalam pengukuran
Itu disebut dengan skala Likert yang pernah kita pelajari sebelumnya. Finally, the validity and reliability of the measurement scale has to be assessed. Maka tentunya setelah para responden kita menjawab, nanti perlu kita lakukan namanya validitas dan juga reliabilitas tes akan variabel yang kita atau akan pengukuran yang kita lakukan. Tahapan yang kedua is the development of an adequate and representative set of items or questions. Ini pentingnya mengembangkan kecukupan dan juga representatif yang menggambarkan akan konsep tersebut. Jadi artinya item-item dalam pertanyaan-pertanyaan kita ini sudah cukup atau tidak untuk menggambarkan konsep tersebut. Jadi jangan sampai kita mengada-ngada sesuatu tapi ternyata memang tidak bisa menggambarkan akan variabel tersebut. Makanya dibilangnya pengembangan dari set-set settingan-settingan atau ukuran-ukuran dari question tersebut untuk menggambarkan pada hal yang abstrak. So, the examples of thirst need for the cognitions illustrate how abstract concepts are operationalized by using observable and measurement elements such as the amount of drinks people use to quench their thirst and the extent to which people prefers complex to simple problems. Yang memang ya tentunya kita ketika mengukur tingkat kehausan kan sulit. Maka biasanya dengan berapa kali minum itu kan sudah nampak. Oh, kalau misalnya 2 kali minum, 3 kali minum ini sangat haus sekali misalkan. Nah, sesuatu yang kompleks itu dibuat sesimpel ini. Jadi sesuatu yang abstrak dibuat sesuatu yang bisa untuk diobservasi. You may have noticed that whereas only one item is needed to measure thirsty. How many drinks did you use to quench your thirsty? Jadi misalkan pertanyaannya berapa kali berapa kali minum engkau akan menghilangkan dahagamu. Di sini ada 34 items are needed to measure need for the cognitions. Ada 34 item yang dibutuhkan untuk mengukur pada kognisi. So those 34 items are needed because if we use fewer than 34 items or measurement scale would be probably not represent. Misalkan ada rekognisi cognitions ya, sifatnya kita ingin mengukur kognisi seseorang. Ya maka diperlukan 34 item, 34 pertanyaan-pertanyaan. Ketika dalam questionnaire kita tidak mengukur 34 item tersebut, maka dinyatakan would probably not represent. Maka tentunya tidak bisa merepresentatifkan semua domain yang ada dalam kognisi tersebut. In other words, our measures will probably may include an adequate representative set of items such as a consequence or measurements will not be valid. Kalau tidak ada 34-34-nya, bisa jadi pengukuran kita nanti tidak valid. A valid measurements of need for recognitions thus contains 34 items, even though need for cognitions is dimensional construct. Biarpun dinyatakan keperluan terhadap cognitions itu undimensional, jadi tidak mempunyai dimensi-dimensi yang terkonstruk. Tapi itemnya ada 34. Misalkan ini ada yang lain, ada dimensi sama elemen. Ada yang sifatnya operasionalisasi itu kepada dimensi-dimensi dan masuk pada elemen. Ini contohnya adalah construct with more than one dimensions is aggression. Misalkan kita bicara tentang agresi. Agresi itu punya dua dimensi, agresi yang sifatnya verbal, agresi yang sifatnya fisikal. Yang bentuknya agresi-agresi bentuk perkataan dan agresi-agresi sifatnya kepada fisik. Lah makanya ketika ingin melakukan pengukuran pada agresi, maka mau tidak mau harus menurunkan dalam bentuk dua dimensi, dimensi verbal dan dimensi fisikal. Maka dibilang a valid measurement scale of aggressions would have to include items that measures verbal aggressions. Kalau kita ingin mengukur namanya pengukuran dari agresi, maka tentunya kita juga harus memasukkan item-item pengukuran pada verbal aggressions. And the item of physical aggressions, maka tentunya tidak bisa menafikan physical aggressions yang sifatnya kepada agresi-agresi fisik. Kalau yang satu agresi verbal, yang satu lagi agresi fisik. Misalkan ya contoh, ini misalkan a measurement scale that will only include items measuring physical aggressions will not be valid to our aim were to measure aggressions. Likewise, a scale that will be only include items of verbals would not also be valid to measures of the aggression. Thus, a valid measurement scales includes quantitatively measurements questions or items or elements that adequately represent the domain of or the universe of the construct. If the construct has more than one domain or dimensions, we have to make sure that questions that adequate represents these domains or dimensions are included in our dimensions. Ya, kalau memang ada dua domain atau dua dimensi dalam variabel tersebut, maka mau tidak mau kita harus masukkan keduanya. Dan item-item pengukuran misalkan verbal agresi dan juga physical agresi itu juga harus dimasukkan. Misalkan ini contoh ya, ketika kita bicara terkait tentang
to test the relationship, we will have to measure gender and achievement motivation. Misalkan kita ingin melakukan satu penelitian pengukuran terkait tentang achievement motivation, motivasi untuk achievement, untuk mencapai atau untuk menggapai raihannya, dan juga gender. Ini gimana misalkan? At this point measuring gender will not be cause any problems. Kalau kita mengukur gender kan mudah, laki-laki perempuan, dah fix selesai. Tapi measuring achievement motivation probably will because the latter construct is abstract and subjective in nature. Kalau kita bicara achievement motivations, motivasi untuk menggapai, untuk meraih, maka tentunya di sana tidak mudah sekali dengan cara atau dibandingkan dengan pengukuran gender. Karena memang motivasi bagaimana untuk mengukurnya, maka perlu namanya dimensi, ada namanya facts, ada namanya karakteristik. Nah, maka di sana ada tata caranya ya untuk pengukurannya. Nah, after defining the construct, then the next step in the process of measuring abstract construct such as achievement motivation is to go through the literatures. Anda harus masuk pada literaturnya. Apa yang mendasari tersebut? Makanya definisinya apa? To find out whether there are any existing measurements or concept. Ada nggak orang-orang terdahulu sudah pernah melakukan satu pengukurannya? So both scientific journals and scale handbooks are important sources of existing measures. Maka perlu namanya scientific journal untuk melihat orang dulu pengukurannya apa ya. Misalkan tingkat efektivitas satu produk service misalkan. Itu bagaimana cara mengukurnya? Oh ternyata penelitian terdahulu melakukan A, B, C, D, melakukan item-item yang dilakukan ini. Oh ada scales of handbook, ada handbook dari scalesnya. Oh seperti maka ya tentunya kita harus merujuk ke sana. As a rule, empirical articles published in the academic journals provide a detailed descriptions on how specific construct were measured. Informations of often provide and what measures were used. Misalnya gini, kita ingin mengukur tingkat literasi seseorang. Nah, bagaimana cara mengukur literasi itu? Maka tentunya tidak bisa kita konstruksi sendiri kecuali sudah merujuk para penelitian terdahulu. Oh, ini ada satu penelitian yang sudah dipublish, yang dia scalesnya seperti ini. Dia menggunakan, dinyatakan dia literate misalkan dari OJK ada 5 kriteria, well literate dan sebagainya. Oh, pengukurannya dari misalkan tingkat pengetahuannya diukur dengan 1, 2, 3, 4 item. Setelah pengetahuan, skillsnya diukur dengan 1, 2, 3, 4 item. Oh, ternyata ada penggunaannya diukur dengan 1, 2, 3, 4, 5 item. Jadi tidak serta-merta kita buat sendiri, tapi lebih mudahnya ketika sudah ada namanya jurnal yang sudah mendetailkan akan measurement tersebut. So dimensions and element are achievement motivation. Misalkan gini, kita contohkan yang achievement motivations ya. Di sini ada 5 sikap sebenarnya ketika kita bicara terkait tentang achievement motivation. Misalkan sikap pertama tuh they will be driven by works. Mereka drive, benar-benar didorong dengan pekerjaan tersebut. They will not be working almost round the clock in order to derive the satisfactions of having achievement and accomplished. Mereka akan bekerja dengan senang hati, didorong terus. Dengan sampai apa? Ketika mereka menuju kepuasan, sampai achieve and accomplish. Menyelesaikan dan tercapai tugasnya. Yang kedua, many of them will generally be in no mood to relax or direct their attentions to anything rather than work-related activity. Mereka tidak akan punya mood, tidak akan relax. Ketika apa? And direct their attentions ketika dan menunjukkan niat mereka kepada sesuatu yang tidak ada relasinya dengan tugas mereka. Artinya yang nggak akan relax, tidak akan nyantai-nyantai kalau memang tidak ada korelasi terhadap pekerjaannya tersebut. Because they want to always be achieving and accomplishing, they will prefer to work on their own rather than with others. Biasanya kalau orang yang ingin mencapai tujuannya itu lebih suka mereka akan menggunakan cara mereka sendiri daripada mereka bekerja sama dengan orang lain. With mind and heart set in accomplishment and achievement, they will rather engage in challenging jobs than easy. Biasanya mereka suka mendapatkan tantangan daripada yang lebih mudah dalam pekerjaan mereka. Humdrum ones, yang boring, tapi juga mereka nggak suka yang boring-boring, artinya yang punya challenge. However, they would not want to take an excessively challenging. Tapi biasanya mereka tidak akan mengambil challenge yang terlalu banyak. Kenapa? Karena mereka tidak akan menyelesaikannya. Maka ya memang pengennya ya tidak begitu banyak achievement, tapi yang dia penting selesainya terselesaikan itu gitu. Yang kelima dimensinya, they will be yearning to know how they are progressing in their job. Mereka pengen tahu sekali bagaimana progres yang berlaku. Misalkan saya sudah sampai ke titik mana sih dan sebagainya. As they go along, yang mana mereka pada titik di mana, maka biasanya ada schedules yang khusus. Nah, di sini disebut dengan dimensi-dimensi ketika orang punya achievement motivations. Nah, dari elemen-elemen yang 5 ini diturunkan dalam bentuk elemen-elemen penggambarannya. Misalkan
Dimensi pertama kan kita bicara ini ada behaviornya yang memang mau tidak mau harus accomplish. Misalkan apa? Will be at work all the time. Mereka akan bekerja ketika memang waktunya kerja. Yang itu be reluctant to take time off from their. Mereka akan menolak mengambil take off, time off. Jadi mereka tolak untuk mengambil cuti dalam pekerjaan mereka. Persevere even in the face of some setback. Mereka nggak santai gini, nggak. Terus determinasinya tinggi. Elemen yang kedua digambarkan dengan apa? Misal degree of unwillingness to relax. Mereka nggak mau relax. Misalkan, how often do you think about work while you are away from the workplace? Sejauh mana Anda memikirkan pekerjaan Anda ketika Anda tidak di workplace, tidak tempat? What are your hobbies dan sebagainya? Ini pertanyaan. Dimensi 3 juga seperti itu, diturunkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Keempat juga sama, kelima juga sama. Nanti kita coba bisa diskusikan di kelas. Nah, maka dari itu ini ada penggambaran dimensi, ini ada satu konsep yaitu segmentations, ada 5 dimensinya. Dalam dimensi ini ada berapa elemen-elemen. Ini elemen-elemen yang tadi kita sebutkan. Work, misalkan driven by work, terus constantly work, elemennya satu. Elemen kedua ada very reluctant to take the time off. Yang ketiga preserving despite setback. Terus ada unable to relax, ada 2 elemen. Thinks of over the work at home, does not have any hobbies. Terus ini ada elemen yang dimensi yang ketiga, impatience with the and effectiveness, ada 2 dan sebagainya. Nah, inilah yang nanti kita bisa turunkan dalam bentuk pertanyaan dari elemen-elemen ini yang merujuk pada dimensi-dimensi sampai ke achievement motivations. Nah, inilah cara penggambaran salah satunya dalam operational variable. Makanya ada konsep, ada dimensi, terus masuk pada elemen-elemen yang menurunkannya. Ini contoh, misalkan ya, ini ada perceived quality product extent, konteks. Ini konteksnya ada pada produk ya, bagaimana persepsi dimensi persepsi terhadap kualitas. Di sini ada performance, ada features, ada compliance with specifications, reliability, durability, service capability, matching, and accomplishment. Ini ada beberapa dimensi-dimensinya, ada 7. Ini juga sama service contact. Jadi kontaknya pada service tadi kan produk. Ini ada 5. Ada tangible, reliability, competence, response, empathy. Ini contoh-contoh seperti itu. So what operationalization is not? Apa yang kadang-kadang tidak harus kita operasionaliskan? Nah, ini kadang-kadang yang harus perlu kita highlight. Unoperationalization does not describe the correlates of the concept. Perhatikan, tidak menggambarkan korelasi antar konsep. Misalkan, for example, success in performance cannot be a dimensions of achievement motivations. Sukses dalam performa kinerja itu tidak bisa menjadi dimensi dari achievement motivations. Ya enggak. Karena motivasi dengan sukses atau kinerja sukses itu bukanlah satu dimensi, tapi bisa jadi konsep yang saling berkorelasi. Itu gitu. Those achievement motivations and performance or success may be highly correlated. Dia punya korelasi yang tinggi. Kalau ada orang yang punya motivasi tinggi, maka korelasinya sangat tinggi sekali berbanding lurus dengan performanya yang bagus. Itu hasilnya gitu kan. But we cannot measure an individual's level of motivation through success and performance. Tapi kita tidak bisa mengukur tingkat motivasi seorang itu dari kesuksesan atau performa yang dicapainya. Performance and success may have been made possible as consequence of achievement motivations. Dinyatakan dia impact, menjadikan konsekuensi dari achievement motivation, motivasi dalam dia meraih, mencapai tugas-tugasnya. But in and of themselves, the two of are not measures of it. Jadi tidak bisa mengukur satu dengan lain, tapi dia sifatnya causality atau bisa menjadikan korelasi, bukan causality, mohon maaf, tapi korelasi. Ya punya korelasi lah, highly correlated, korelasinya tinggi dan sebagainya, saling mengimpact. Jadi another variables did not intend to measure nor were interested in dan sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati karena dimensi itu adalah memang konstruk dari variabel tersebut, bukan yang punya korelasi, karena korelasi bisa jadi variabel yang lain. Ini sedikit review. We have thus for examine how to operationally define concept operationalizations are necessary to measure abstract and bla 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 dan sebagainya. Pada intinya ya kita harus ada objek yang abstrak, kita turunkan dalam bentuk indikator-indikator yang dapat menggambarkan dari observable elements dari konsep tersebut. Itu yang paling mudah seperti itu. Saya kira cukup teman-teman, nanti kita akan bahas di kelas, diskusi, kita contoh gambarkan pada beberapa kasus dan juga kita nanti coba kita rujuk ke kelas kalian, teman-teman sekalian, biar nanti kita mudah untuk menggambarkan dari operational variable tersebut. Saya kira cukup. Ma'atibit tamaniyat bitaufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.